Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita tujukan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya hadir hari ini. Sungguh kehormatan besar bagi saya diundang di majelis ini. Saya sebenarnya agak grogi menghadapi begitu banyak emak-emak di sini, karena kita tahu sebenarnya yang berkuasa di negeri ini siapa. Yang berkuasa itu emak-emak. Saya dulu prajurit, saya tentara. Di tentara kalau pangkat kita kapten, istrinya itu mayor. Kalau jenderal bintang 2, istri itu jenderalnya bintang 3. Karena saya grogi, saya mengundang beberapa jenderal-jenderal senior purnawirawan untuk mengawal saya di sini. Jadi ini sebenarnya alasan kenapa saya ajak mereka, karena sebetulnya saya agak gemeter juga berdiri di sini. Ibu-ibu sekalian, seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, kaum perempuan muda NU yang saya hormati dan saya banggakan. Saya bertanya-tanya kenapa saya sebagai Menteri Pertahanan diundang di Kongres Pemudi NU. Saya bertanya-tanya, tetapi ternyata memang tepat saya diundang. Karena Menteri Pertahanan adalah pembantu utama Presiden Republik Indonesia di bidang pertahanan. Dan bagi bangsa Indonesia, pertahanan adalah kewajiban seluruh warga negara. Seluruh rakyat berkewajiban untuk membela negara yang kita cintai. Itu adalah undang-undang dasar kita. Jadi emak-emak ini ikut berkewajiban bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Dan ini juga sangat logis. Kenapa? Karena emak-emak, karena ibu-ibu, karena ibu-ibu sebagai ini kok berapa? Oh, para sahabat. Maksud saya, kalau sahabat kan fatayat,
kaum ibu-ibu seluruh Indonesia, maksud saya itu. Ya, kaum perempuan adalah yang melahirkan generasi penerus. Kaum ibu melahirkan dan mendidik dan membesarkan generasi-generasi penerus kita. Kalau kaum ibu-ibu, kaum perempuan Indonesia lemah, berarti anak-anak yang dilahirkan akan lemah. Berarti generasi penerus kita akan lemah. Berarti bangsa kita akan lemah. Dan kita mengerti di dunia sekarang ini, bangsa yang lemah adalah bangsa yang akan dijajah oleh bangsa lain. Bangsa yang lemah adalah bangsa yang akan diinjek-injek oleh bangsa lain. Bangsa yang lemah adalah bangsa yang kekayaannya akan dicuri oleh bangsa-bangsa lain. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, hal ini akhirnya yang membuat saya, mungkin ini saya diundang di majelis terhormat ini. Saya diundang untuk sedikit memberi beberapa pesan. Yang pertama tentunya adalah bahwa kita semua bertanggung jawab atas keselamatan masa depan kita. Itu adalah amanat itu undang-undang dasar kita. Dalam proklamasi, saya ulangi, dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 tertera tujuan nasional kita. Di situ dengan tegas tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Melindungi itu adalah tujuan nasional yang pertama. Baru memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terakhir menjaga ketertiban dunia dan perdamaian. Hadirin yang saya hormati, apa arti ini? Arti ini, pendiri bangsa Indonesia sudah meyakini bahwa negara tujuan utamanya adalah melindungi segenap tumpah darah. Kalau kita tidak bisa melindungi segala tumpah darah kita, termasuk wilayah kita, termasuk kekayaan kita, bagaimana bisa bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera? Ratusan tahun kepulauan kita, Nusantara kita, ratusan tahun didatangi oleh bangsa-bangsa asing. Ratusan tahun mereka datang dan mereka mengambil kekayaan kita. Kenapa? Karena pada saat itu kita lemah. Pada saat itu kita bisa ditaklukkan oleh mereka. Kenapa? Mungkin bukan karena fisik, bukan karena kita kalah teknologi atau kalah pendidikan, tapi mungkin karena pemimpin-pemimpin kita tidak bisa bersatu. Hadirin majelis yang saya hormati, kita bangsa Indonesia hari ini patut bersyukur. Majelis yang terhormat, marilah kita lihat televisi tiap hari. Apa yang terjadi di dunia kita akibat COVID dan akibat perang
yang tidak diduga-duga ternyata dampaknya luar biasa kepada dunia. Harga BBM menjulang tinggi, harga pangan diperkirakan akan naik dengan drastis. Kita bersyukur dan kita patut bersyukur Indonesia seperti sekarang ini diberi karunia yang begitu besar oleh Yang Maha Kuasa, tapi juga kita bersyukur pemimpin-pemimpin kita, elit politik kita punya suatu kearifan, punya suatu kebijaksanaan sehingga kita bisa menghasilkan kerukunan, perdamaian dan stabilitas. Tidak mungkin suatu negara bisa menghadapi kesulitan kalau pemimpin-pemimpinnya tidak kompak, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak rukun, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak bisa kerjasama. Ini perlu kita ingat dengan baik. Lihat contoh negara-negara lain, karena pemimpin-pemimpinnya ribut terus, terjadi kehancuran ekonomi. Karena tidak ada stabilitas, tidak mungkin ada ketenangan. Kalau tidak ada ketenangan, tidak mungkin ekonomi berjalan dengan baik. Maaf, mungkin terlalu semangat saya bicara di sini. Jadi itu ya teman-teman, pidato Prabowo Subianto yang sangat menyala, mengajak untuk kerukunan berbangsa dan bernegara. Jadi Prabowo dalam pidatonya menyinggung tentang masalah emak-emak gitu ya, ibu-ibu, semuanya disinggung, diajak untuk kerukunan ya. Jadi intinya Prabowo ini nantinya akan memimpin dengan kerukunan antar pemimpin, antar elit, antar semuanya, antar tokoh berbangsa dan bernegara. Itu tujuan utama dari Prabowo Subianto, yang mana Prabowo dalam pidatonya ini saking semangatnya, di akhir pidatonya Prabowo sampai batuk karena semangatnya berjuang demi kemajuan bangsa dan negara. Oke, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.